Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tidak pernah putus yang kita dapatkan dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bisa kita gunakan untuk menambah ketaatan dan kedekatan diri kita kepada yang memberikan nikmat. Jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah tapi justru habis kita gunakan untuk menambah jumlah dosa dan jumlah kemaksiatan. Harta itu adalah nikmat. Berapa banyak orang yang diberikan harta tapi habis untuk menambah jumlah dosa. Sehat itu juga adalah nikmat, tapi banyak orang yang sehat tapi jauh dari Allah. Kalau sudah sakit barulah ingat dan dekat-dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, tapi kita menjadi hamba yang syakirin, hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukur kita semakin yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Allah dan Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah sempurna menyampaikan syariat Islam dengan segala macam bentuk pengorbanan yang telah beliau sumbangkan, itu hendaknya selalu kita tauladani, selalu kita jadikan pedoman. Kita harus selalu coba mengukur apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik dalam persoalan muamalah apalagi dalam persoalan ibadah. Hendaknya kita coba ukur terus dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah, salahkah? Itu harus kita ukur melalui apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita selamat di hari mahsyar, karena cinta yang benar-benar menyelamatkan kita di hari mahsyar itu adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jujur dalam mencintainya, tidak hanya sekedar lipstik, hiasan bibir, ucapan belaka, tapi harus diikutkan dengan bukti nyata dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dengan tema besarnya adalah maqasidul Quran. Maqasid atau tujuan untuk apa Al-Quran itu ada, untuk apa Al-Quran itu
itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulnya dalam kehidupan kita. Alhamdulillah sudah banyak tema-tema yang kita bahas terkait dengan maqasidul Quran. Yang terakhir sekali yang telah kita bahas adalah dua bentuk penafsiran untuk Al-Quran agar kita paham dan mengerti. Dua bentuk itu, dua kategori itu dulu kita sampaikan. Yang pertama disebut dengan tafsir bil ma'thur, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan asar, dengan dalil-dalil yang ada. Dan ada lagi nanti at-tafsiru bil ra'i atau tafsir bil ma'kul, dengan akal atau dengan ra'yu, pendapat. Yang dengan pendapat ini ada dua kemungkinan. Ada pendapat yang mazmum, yang tercela, ketika semata-mata mengikuti akal dan hawa nafsu. Enggak boleh kita menafsirkan Al-Quran itu semata-mata mengikuti akal dan hawa nafsu. Kita salah meskipun apa yang disampaikannya benar. Tetapi ada nanti dengan pendapat yang terpuji, maka itu dapat dibenarkan. Kita akan coba lihat pada malam hari ini at-tafsiru bil ma'thur. Dulu kita katakan bahwa menafsirkan ayat itu yang paling tepat itu adalah ketika kita menafsirkan atau ketika para ulama menafsirkan ayat dengan ayat. Ini tingkatan tertinggi dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quran yang dipahami juga nanti melalui ayat. Itu yang disebut tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul ayah bil ayah. Kenapa ini yang paling utama? Karena yang paling mengerti dengan perkataan Allah adalah Allah sendiri. Kalau Allah yang langsung menyampaikannya, tentu itulah yang paling utama. Ungkapan seseorang yang paling paham adalah orang yang mengucapkannya, bukan orang lain yang menafsirkan. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah. Ada di antara ayat-ayat yang barangkali di sini disebutkan, di surat ini disebutkan secara umum, tapi nanti ada penjelasannya pada ayat yang lain. Mana yang tadi umum kemudian diberikan penjelasan. Barangkali ada yang disebutkan secara mutlak, nanti dalam ayat yang lain ada yang disebutkan secara lebih rinci, ada batasan-batasan yang disebutkan juga oleh Allah. Nah, ada ayat-ayat yang barangkali belum terlalu dipahami dalam satu ayat tertentu, tapi nanti ketika dibaca ayat-ayat yang lain, maka akan menjadi pahamlah, akan menjadi teranglah apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah melalui ayat yang pertama tadi. Maka itu namanya tafsirul Quran bil Quran dan tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat dengan ayat itu sendiri, Al-Quran dengan Al-Quran sendiri, dan ini adalah tingkat pertama keakuratan sebuah penafsiran. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari ini, karena Allah sendiri yang menyebutkan. Nanti ketika betul-betul dipahami konsep tafsirul Quran bil Quran, akan banyak sekali kita bisa memahami ayat-ayat yang sebelumnya seolah-olah ayat itu bertentangan. Padahal mustahil dalam Al-Quran terjadi pertentangan. Karena itu sifat dari Al-Quran itu sendiri. Apa kata Allah? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, atau kalau seandainya sebuah ungkapan datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan menemukan ikhtilaf, perbedaan yang banyak. Maka ayat ini memastikan bahwa di dalam Al-Quran
tidak ada pertentangan. Karena Al-Quran datang dari Allah. Al-Quran bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga bukan redaksi yang disampaikan oleh Jibril, tapi langsung datang dari Allah. Yang kita baca hari ini, Al-Quran yang kita baca hari ini, itulah yang datang dari Allah dulu, yang dibawakan oleh Jibril. Jibril hanya membawa, Nabi Muhammad hanya menerima. Ayatnya langsung datang dari Allah. Karena dia datang dari Allah, maka ternafikanlah ikhtilafan katsira itu. Tidak akan ada satupun yang bertentangan di dalam Al-Quran karena datang dari Allah. Dan kalau datang dari selain Allah, pasti akan banyak terjadi pertentangan demi pertentangan. Maka kalau seandainya ada aturan yang dibuat oleh manusia, dan itu fakta dalam kehidupan kita, baru sebulan dibuat aturan tertentu, bulan depan udah dibatalkan. Ada satu peraturan dibuat oleh menteri ini, bertentangan pula sama menteri yang lain. Karena orang yang membuat. Kalau orang yang membuat, tentu dari akal dia, dan akal manusia itu bermacam-macam. Wajar kalau di situ terjadi pertentangan. Tapi ketika Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada satupun pertentangan. Seandainya ada secara zahir terjadi pertentangan, melalui tafsirul Quran bil Quran, itu semua akan bisa terselesaikan. Dalam semua masalah, baik dalam persoalan akidah, maupun dalam persoalan muamalah, dalam persoalan ibadah, apa saja. Saya berikan contoh. Ada orang yang mencoba untuk mempertentangkan, ini persoalan akidah yang harus kita pahami baik-baik. Dan ini juga menjadi perdebatan dari dulu dalam ilmu kalam. Dan juga sudah sering kita angkat dan kita bicarakan di sini. Maka tidak mengapa kalau kita ulang-ulang agar kita semakin paham. Seolah-olah dia bertentangan. Apa contohnya? Ketika ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Berarti Allah fauqa ibadi, berada di atas hambanya. Ini ayat qat'i, persoalan akidah. Sementara ada ayat yang lain yang mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Di satu sisi ada ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ada bahkan banyak aliran-aliran dalam ilmu kalam yang menolak ayat ini. Tidak siap untuk menerima bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal ayat, maka ditakwil-takwilkannya lah. Kenapa mereka tolak? Kan ada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ada lagi ayat lain wa huwa ma'ahum aynama kanu. Dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bertentangankah ayat ini? Pasti tidak. Karena datang dari Allah. Kecuali kalau datang dari selain Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah dia datang dari selain Allah, pasti akan banyak pertentangannya. Tapi karena datang dari Allah, mustahil akan ada pertentangan. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menyatukannya? Satu bilang di atas, meninggi di atas hambanya, bahkan di atas arsy. Satu sisi, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu akan terjawab nanti dengan tafsirul Quran bil Quran. Akan terjawab nanti ketika ayat itu ditafsirkan juga dengan ayat. Maka Allah menyampaikan ayatnya, satu ayat di surat ini, tapi Allah juga menyampaikan hal yang lain yang sebagai penjelas pada ayat yang berbeda. Maka penafsirannya
dimulai dari memaknai kata ma'akum, bersama kamu. Yang bersama kamu itu apa? Apakah zatnya atau sifatnya? Kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu zat Allah yang maha mulia, dan arsy itu adalah yang paling mulia dari semua yang ada. Tetapi ketika dikatakan wa huwa ma'akum, maka bersama kamu di situ itu bukanlah zat tapi sifat. Dari mana kita tahu? Dari ayat. Apa ayatnya? Ada ayat yang bercerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah bersama Nabi Harun alaihi wassalam untuk menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hadapi Fir'aun itu, datangi dia, dakwahi dia, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Lalu beberapa ayat berikutnya di bawahnya ada Allah mengatakan begini, pergilah kalian. Allah suruh Musa sama Fir'aun itu pergi, sama Harun pergi menemui Fir'aun, tapi kata Allah, inni ma'akuma asma'u wa ara. Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kalian berdua, asma' wa ara, saya dengar dan saya lihat. Berarti yang bersama Musa dan Harun itu apa? Zatkah atau sifat? Sifat, bukan zat. Karena mustahil zat Allah bersama makhluknya, karena makhluknya kotor, makhluknya banyak dosa. Allah itu suci, tidak mungkin ia berada pada tempat yang selain tempat yang suci. Dan bukan karena dia membutuhkan arsy. Nah, ketika kita coba membaca ayat seperti ini namanya tafsirul Quran bil Quran, maka tidak bertentangan. Ketika dikatakan dia di atas arsy, itu zat yang maha mulia. Ketika dikatakan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, tidak ada satu tempat pun di mana kita berada yang tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat 7 lapis tembok, kunci kuat-kuat 7 lapis tembok itu, bersembunyilah di balik tembok yang ketujuh itu. Allah melihatkah? Allah melihat. Allah mendengarkah? Mendengar. Berbisik-bisik kita dimanapun kita berada, Allah akan mendengar. Bahkan Allah mendengar apa yang ada di dalam isi hati kita. Belum kita berbicara, baru apa yang terlintas di hati kita Allah sudah tahu. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan dialah bersama kamu dimanapun kamu berada, berarti itu adalah ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Maka yang dimaksud adalah sifat, bukan zat. Sementara ayat yang pertama maksudnya adalah zat. Oleh karena itu tidak perlu mentakwil ayat yang pertama tadi dengan alasan tidak mungkin. Karena banyak orang yang mentakwilkannya. Oh, itu bukan istawa tuh, itu istaula. Istaula apa artinya? Menguasai. Allah menguasai arsy. Kalau istawa diartikan istaula, hilang makna arsy di situ. Hilang kemuliaan arsy di situ. Karena ketika dikatakan istawa alal arsy, itu memberikan kemuliaan tersendiri yang ada pada arsy. Karena yang dikuasai oleh Allah bukan hanya arsy. Allah juga menguasai gunung. Mungkin tidak kita katakan kalau Allah menguasai gunung lalu kita katakan Allah istawa alal jabal, bisa tidak? Allah menguasai gunung, kita buat istawa di situ. Allah juga menguasai laut. Laut yang begitu luas terbentang itu Allah yang menguasai. Sekarang boleh tidak kita katakan Allahu istawa alal bahar? Istawa alal bahar itu artinya laut. Kita ganti arsy dengan bahar. Kalau memang istawa artinya istaula, bisa?
Karena istawa itu benar-benar maknanya istawa, dan itu memberikan kemuliaan bagi aras, karena hanya aras yang mendapatkan istawa itu. Itu akan kita pahami dari tafsirul Quran bil Quran. Tapi begitu banyak aliran-aliran hanya dengan logika-logika mereka. Oh, tidak mungkinlah Allah di atas aras, berarti Allah butuh sama aras. Siapa yang bilang butuh? Tidak ada Nabi pun menyampaikan Allah butuh. Karena dia berada di atas, bukan karena dia membutuhkannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa fawqa ibadih, di atas hambanya. Berarti Allah tinggi, berada tinggi di atas hambanya. Nah, ini maka dengan tafsirul Quran bil Quran, hal-hal yang meragukan kita dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan muamalah, semuanya akan dapat terselesaikan. Dan begitulah keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keyakinan-keyakinan lain yang sudah mulai mencoba mentakwilkan atau memberikan makna yang tidak punya dasar sama sekali, berarti itu bukan keyakinan Rasul dan bukan keyakinan para sahabat. Dan yang harus kita yakini adalah apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, jadi ikhwati fillah, di sini disampaikan dan disebutkan banyak contoh terkait dengan tafsirul Quran bil Quran. Kita coba lihat bagaimana kita memahami surat Al-Fatihah melalui atau dengan cara tafsirul Quran bil Quran. Apa kata Allah? Dan ayat ini sudah kita ulang-ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin secara terjemahannya apa? Rabb sekalian alam. Rabb alam semesta. Rabbul Alamin. Kalau kita ingin mencoba untuk memahami siapa sebenarnya Rabbul Alamin itu nanti akan diperkuat maknanya oleh ayat-ayat yang lain yang di situ ada kata Rabb. Karena kalau ada kata Rabb berarti itu persoalannya adalah rububiyah. Rububiyahnya Allah. Maka ayat-ayat lain yang menjelaskan rububiyahnya Allah itu menjadi bagian dari penafsiran dari kata Rabbul Alamin. Apa contohnya? Dalam surah Al-A'la dikatakan oleh Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Ada enggak kata Rabb di situ? Sabbihisma rabbika. Tadi Rabbil Alamin. Sekarang Rabbikal a'la. Pujilah, agungkanlah, bertasbihlah, sabbihis. Sebutlah nama Rabb kamu yang maha tinggi. Lalu apa makna Rabb di situ? Apa bentuk rububiyah Allah itu? Karena rububiyah itu adalah keyakinan kita terhadap kerja-kerja besar yang hanya Allah yang bisa melakukannya, yang lain tidak bisa. Dilanjutkan pada ayat yang berikutnya. Siapa Rabb itu? Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Terus itu semua adalah bagian dari rububiyah. Tasbihkanlah, agungkanlah, pujilah Rabb kamu yang maha tinggi. Siapa itu? Allazi khalaqa fasawwa. Dia yang telah menciptakan dan benar-benar sempurna ciptaannya. Wallazi qaddara fahada. Dia yang telah menentukan ukurannya, takdirnya. Itu semua ada di tangan Allah. Allah yang menentukan berapa umur kita. Allah yang menentukan berapa rezeki kita. Allah yang menentukan kalau si fulan ini nanti nikah berapa orang anaknya.
Ada orang yang sampai 10 anaknya, ada orang yang 5, ada orang yang 2, ada yang 1, ada yang tidak dapat anak. Siapa yang menentukan itu semua? Allah. Kita bisa protes? Enggak. Umur kita, ada orang yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 100 tahun malah. Umat-umat dahulu ada yang sampai 500 tahun. Nabi Nuh berdakwah aja 950 tahun. Berarti umurnya bukan segitu kan? Itu umur dia berdakwah itu. Ada yang 5 tahun, ada yang seminggu lahir wafat, ada yang mati dalam kandungan. Qaddara. Allah sudah menentukan takdirnya semuanya. Allah sudah menentukan ketentuannya, ketetapannya. Dan kita wajib percaya. Allazi qaddara fahada, dan juga dia yang telah memberikan petunjuk. Ini semua, ini bagian dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita percaya, wajib kita imani. Persoalan rububiyah itu dari alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rabbul alaminnya itu persoalan rububiyah. Kalau alhamdulillah itu persoalan uluhiyah. Kalau uluhiyah itu kan ibadah, dan alhamdu itu pujian kita kepada Allah, dan memuji Allah itu adalah ibadah. Memuji Allah adalah ibadah, bersyukur adalah ibadah. Maka kalau ada redaksi-redaksi dalam Al-Quran lillahi umpamanya, itu pasti hubungannya nanti dengan persoalan uluhiyah. Tapi kalau disebut nama Allah lalu ada allazi, Allahul ladzi, Rabbukumul ladzi, Rabb kamu yang, Allah yang. Setelah itu berarti adalah rububiyah, karena menunjukkan pekerjaan Allah, pekerjaan yang maha besar, dan pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Ketika dikatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah lah yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Ada orang bisa menciptakan sesuatu tanpa tiang? Tukang bangunan rumah tegakkan atapnya, betul tidak ada tiangnya. Ini abang ini tukang nih, bisa seperti itu, atap di atas tapi tidak ada tiang. Itu atap tuh berapa lah ukuran atap? Tapi Allah rafa'as samawati, tidak pula satu langit itu samawat, berarti langit yang berlapis, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Rafa'as samawati bighairi amadin, tanpa ada tiang satupun. Langit pertama, langit kedua, pertama ini tidak juga ada tiangnya, langit kedua enggak ada pula tiangnya, langit ketiga tidak ada pula tiangnya. Siapa yang bisa menciptakan ini selain daripada Allah? Maka rububiyah itu mengimani perbuatan-perbuatan besar yang seperti itu, yang memang hanya Allah yang bisa. Maka dalam ayat ini allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a, itu semua adalah kerja-kerja Allah. Itu berbentuk rububiyah yang wajib kita imani. Tapi alhamdulillahnya itu sesungguhnya adalah uluhiyah. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk tidak menerima tauhid dalam bentuk uluhiyah dan rububiyah itu. Ketika nanti datang Ar-Rahman Ar-Rahim, ini asma wa sifat. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama-nama Allah dan juga merupakan sifat Allah. Itulah sebabnya dalam keyakinan Ahlus Sunnah, dalam keyakinan Salaful Ummah, ada 3 bentuk tauhid. Ini jangan ditolak ini. Banyak orang yang tidak bisa menerima pembagian tauhid ini ya. Dikiranya sama dengan Trinitas. Coba bayangkan, kemana logika mereka, kemana akal mereka ketika menyamakan yang 3 ini dengan Trinitas. Padahal ini semua berhubungan dengan Allah. Kalau Trinitas kan berhubungan dengan
Ada anak, ada ibu, ada Tuhan Bapa. Itu urusan mereka lah itu. Tapi disayangkan sekali ketika disamakan. Oh, tidak pernah tuh datang dari Nabi. Mustalahatnya barangkali para ulama belakangan yang mengembangkannya. Tapi substansinya, intinya sesungguhnya ada. Maka wajib kita punya tauhid, yakin dalam uluhiyah, yakin dalam rububiyah, dan juga punya tauhid dalam persoalan asma wa sifat. Dan itu akan kita pahami, benar-benar akan kita pahami melalui tafsirul Quran bil Quran, tafsirul ayah bil ayah. Apa yang mencoba ayat lain yang memberikan penjelasan tentang Rabbul Alamin ada dalam surat Asy-Syu'ara. Lagi-lagi dialog antara Fir'aun dengan Musa. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Jadi Fir'aun berkata kepada Nabi Musa itu, wa ma Rabbul Alamin. Kan tadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang Fir'aun bertanya ketika Musa dan Harun menemuinya, mengajak beriman kepada Allah yang telah menciptakan kalian, berimanlah kepada Allah Rabbul Alamin. Fir'aun nanya, wa ma Rabbul Alamin? Qala, lalu Musa menjawab, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yang Rabbul Alamin itu adalah Rabbus samawat wal ardi wa ma bainahuma. Rabbul Alamin itu adalah Robnya langit, Robnya bumi, dan Rob yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma. Berarti Rabbul Alamin itu, yang alamin itu langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya. Semakin mengertilah kita dengan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Rabbul Alamin. Dari mana kita paham? Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul ayah bil ayah. Maka dikatakan fadalla ala annal alamin tashmal as-samawati wal ard wa ma bainahuma. Maka dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan alamin itu adalah langit, bumi, dan antara keduanya atau dan segala isinya. Apa yang ada di segala isinya? Langit itu ada makhluknya. Jangan dikira nanti makhluk Allah hanya ada di bumi saja. Di langit saja, di langit sana itu ada banyak makhluk Allah. Kita saja yang tidak akan pernah memahami seutuhnya apa aja makhluk Allah itu. Kita untuk mengenali makhluk Allah saja kita belum mampu. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tidak sanggup akal kita untuk menguasainya. Tapi yang jelas semua itu adalah makhluknya Allah. Kalau memang itu adalah makhluknya Allah, berarti Rabb mereka semua adalah Allah. Kalau memang Rabb mereka ada Allah, sebenarnya semua makhluk itu beribadah dan bertasbih kepada Allah. Maka ada juga ayat yasjudu lillahi man fis samawati wa man fil ard. Sujud kepada Allah itu semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian yang tidak mengerti, tidak paham dengan tasbih mereka. Jangan-jangan ayam jantan yang berkokok di waktu subuh dia sedang bertasbih. Awak tetap tidur, ternyata ayam sudah bertasbih. Kalah kita sama ayam kadang. Ayam udah bangun dia bertasbih, dia jangan-jangan itu bentuk dari ibadah dia kepada Allah. Sementara manusia walaupun sudah dengar azan, tapi tetap saja melanjutkan tidurnya. Siapa yang lebih hina sekarang? Ini ayam atau manusia? Jangan-jangan manusia yang diberikan akal ternyata di sisi Allah adalah hina, sementara makhluk-makhluk lain mereka tunduk dan patuh kepada Allah, maka mereka telah mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Kenapa mereka bertasbih? Semua mereka Rabbnya adalah Allah.
Semua mereka Rabbnya adalah satu, Allah Rabbul Alamin. Dan itu kita pahami dari tafsirul Quran bil Quran. Ikhwati fillah, sekarang Allah katakan juga Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada dua qiraat di situ, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin tanpa dibaca panjang. Kalau Malik tanpa dibaca panjang berarti raja. Karena Allah memang raja. Kalau Malik berarti yang memiliki, yang menguasai. Sekarang Yaumiddin itu apa? Bagaimana kita tahu makna dari Yaumiddin itu? Penafsirannya seperti apa? Akan sangat jelas sekali nanti kalau seandainya kita tafsirkan ayat ini melalui ayat yang lain. Dari mana kita tahu kejelasan maknanya? Di dalam surat seperti surah Al-Infitar ada penjelasan tentang kata Yaumuddin oleh Allah. Apa itu? Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kalian apa itu yaumuddin itu? Diulang lagi, "Tsumma ma adraka." Diulang lagi, "Ma yaumuddin." Apa itu hari berbangkit itu seperti apa? Hari pembalasan itu seperti apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itu makna dari Yaumuddin. Jadi Maliki Yaumiddin, raja hari ad-din, hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Satu hari tidak lagi satu jiwa memiliki bagi jiwa yang lain sesuatu apapun. Saudaranya, anaknya, istrinya, ayahnya. Yauma yafirrul mar'u min. Teruskanlah itu. Berlepas diri semuanya. Apa yang dimiliki di dunia, nggak ada lagi hari itu kepemilikan itu. Harta yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi, pangkat yang begitu tinggi, fisik yang begitu kuat, tegar, hari itu nggak ada lagi. Wal amru yauma idzin lillah. Urusan di hari itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ini bagian dari penafsiran dari kata Yaumuddin. Apa itu? Yaumahum barizuna, satu hari nanti, dan hari itu tentu saja pada hari nanti setelah kiamat. Semua dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak akan ada satupun yang luput dan tersembunyi dari Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dulu kita pernah diam-diam mencuri. Dulu kita pernah diam-diam menzalimi orang lain. Karena dia berkuasa, dia berhak untuk, bukan dia berhak, dia cenderung untuk menzalimi hak orang lain karena dia sedang berkuasa. Mungkin ketika itu dia kuat, tetapi itu nggak akan ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum. Allah malah bertanya itu, siapa, untuk siapa, siapa raja hari ini? Mana raja-raja kalian yang dulu itu? Mana raja-raja yang dulu kalian takuti itu? Fir'aun, Namrud, Qarun. Gak ada lagi yang mampu dan berkuasa. Tetapi al-mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Raja hari ini adalah Allah al-wahid al-qahhar. Jadi ketika dikatakan Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, inilah penafsirannya. Begitulah Allah memberikan penjelasan sehingga kita mengerti dengan apa yang dikatakan dan yang diinginkan oleh Allah yang ada dalam Al-Fatihah itu.
Ketika dikatakan juga siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat itu? Tentu kita harus tahu. Kita harus coba menggali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orangnya? Itu ditafsirkan dan bisa didapat penjelasannya di dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." 4. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah ma'allazina an'amallahu alaihim, akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Tadi kan siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, para rasul, was-siddiqin, dan siddiqin, orang-orang jujur, orang-orang yang siap menerima kebenaran. Imamnya adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar namanya, gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan gelar kepada Abu Bakar untuk As-Siddiq, itu menunjukkan bahwa Abu Bakar orang termulia setelah Rasul. Karena tadi dikatakan an-nabiyina was-siddiqin. Sekarang Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq orang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang Syiah memaki-maki Abu Bakar, coba. Memaki-maki orang termulia. Tentu saja itu satu bentuk penyimpangan yang sama sekali tidak dapat diterima. Lalu siapa lagi? Wasyuhada. Asyuhada, para syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah lalu ia meninggal. Itu makna dasar dari kata asyuhada. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini ketika dikatakan 4 peringkat, 4 sifat ini menunjukkan peringkat. An-nabiyyin, as-siddiqin, asyuhada, as-salihin. Masuk enggak kita ke salah satu yang 4 ini? Kalau enggak masuk, berarti kita tidak selamat di akhirat. Nabi jelas enggak, karena Nabi orangnya diangkat, Rasul diangkat oleh Allah. As-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Asal iya kata Allah, iya kata dia. Enggak kata Rasul, enggak katanya. Tapi kalau iya kata Rasul, enggak kata dia, berarti dia tidak siddiq. Iya kata Allah, enggak katanya, berarti bukan siddiq. Jadi yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bisakah kita jadi siddiqin? Bisa, insya Allah. Cuma yang pasti itu pertama jelas Abu Bakar. Kita berupaya untuk sampai ke situ. Allah yang menilai, hati kita Allah yang menguasai. Asy-syuhada, orang-orang yang syahid, dan as-salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu penafsirannya ada pada 4 kelompok ini. Jadilah salah satu dari yang 4 ini, agar nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasuna ulaika rafiqa, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka yang 4 jenis ini, itulah yang paling pantas dijadikan teman. Kalau ingin berteman, carilah teman
dengan salah satu dari sifat yang 4 ini. Kalau tidak ada pada dia salah satunya, jangan berteman dengan dia. Karena bisa-bisa akan merusak akhirat kita. Merusak akhirat kita. Baik, ikhwati billah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Kalau seandainya ada yang didiskusikan, nanti insyaallah kita akan bertanya jawab. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat.
Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, nampak betapa akan menjadi jelasnya sebuah perkataan Allah ketika sudah dipahami melalui perkataan Allah juga. Itu dari Al-Fatihah saja, sebuah ayat yang memang itu ayat yang sebagai miniatur dari Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu bagikan miniatur dari Al-Quran karena memberikan penjelasan secara ringkas tentang isi Al-Quran berikutnya itu. Ada persoalan akidah, ada persoalan ibadah, ada persoalan kita harus menjauhi orang-orang yang tersesat seperti ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin al-yahud wan nasara. Maka tentu saja akan sangat penting untuk dipahami, dan pemahamannya akan semakin sempurna ketika kita memahaminya melalui perkataan Allah dalam ayat-ayat yang lain. Kita ambil satu contoh yang lain sebelum kita bertanya jawab. Ada hal-hal yang bersifat umum, kalau tak diambil pemahamannya dari ayat yang lain, bisa-bisa kita tersalah. Karena keumuman itu bisa ditaksis oleh ayat yang lain. Apa contohnya? Ketika dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa, "May ya'mal su'an yujza bihi." May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa saja yang berbuat berbuat dosa, berbuat salah, kejahatan, yujza bihi, maka dia pasti akan dibalas. Ada ayat yang lain, "Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang berbuat syarran walaupun sebesar zarrah, nanti akan dibalas. Tetapi kita harus gabungkan nanti pemahamannya dengan ayat yang lain. Apa contoh ayat yang lain itu? Dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fi ma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang jadi kata kunci di sini adalah wa ya'fu an katsirin. Dan banyak hal-hal yang dimaafkan oleh Allah. Maka kata ya'fu an katsir itu sesungguhnya adalah mukhassis li umumil ayat. Itu mentaksis keumuman ayat, may ya'mal su'an yujza bihi. Ada orang berbuat salah, tapi ketika Allah memaafkan kesalahannya, apakah nanti akan diazab juga? Tentu tidak. Karena Allah sudah memaafkannya. Karena ayat yang lain mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah itu afuun, Allah itu ghafur, Allah itu tawwab. Berapa banyak dosa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, tapi dia adalah orang yang dijamin masuk surga. Berarti ketika dikatakan siapa saja yang berbuat dosa di akhirat nanti dia akan terima balasannya, ini umum. Tetapi ketika Allah memaafkannya, berarti dia tidak lagi akan mendapatkan balasan itu karena Allah sudah memaafkan. Dan taksis ini juga sebagai sebuah harapan bagi kita bersama bahwa dosa-dosa yang kita lakukan tetap akan terbuka pintu taubat dari Allah untuk dimaafkan. Tinggal lagi kita yang harus bersemangat untuk meminta maaf untuk semua dosa dan kesalahan yang sudah terlaksana. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Tidak ada. Semua kita orang yang punya dosa, banyak dan banyak sekali. Hanya dua aja pilihannya. Tidak ada yang sedikit. Kita ini banyak atau banyak sekali dosanya. Nah, tapi ketika Allah katakan wa ya'fu an katsir, berarti ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah, dan peluang itu terbuka bagi siapa saja. Bahkan ada hadis Nabi, ada orang yang begitu banyak maksiat dan dosanya, tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka itu illa zira, kecuali satu hasta. Ini dia ini neraka nih, satu hasta. Tapi ternyata di akhir hayatnya ia melakukan satu amalan yang menghapus semua dosa tadi, dan akhirnya
karena tercatat dia sebagai ahli surga, akhirnya dia masuk surga. Oleh karena itu, ayat ini sesungguhnya adalah harapan yang terkandung di dalamnya bagi kita semua yang pendosa-pendosa ini untuk tetap bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dapat dipahami melalui metode tafsirul Quran bil Quran. Baik ikhwati billah, ini mungkin yang contoh-contoh yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan nampak oleh kita betapa pentingnya metode tafsir Quran bil Quran dalam memahami firman Allah, sehingga sekali lagi saya katakan tidak ada satupun yang bertentangan yang ada di dalam Al-Quran, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan banyak pertentangan itu adalah ketika yang datang dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan sebelum kita sholat, dipersilakan. Tafadhal. Syuhada. Iya. Istilah asy-syuhada itu memang adalah istilah untuk mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, lalu dalam membela agama Allah itu dia meninggal. Yang paling sering dimaknai itu berjuang itu adalah berperang. Lalu terjadi perang Badar, ada syuhada Badar. Terjadi perang Uhud, ada pula syuhada Uhud. Kalau orang pergi umroh, selalu aja ada nanti jadwal di mana mereka diajak untuk rihlah keliling-keliling. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah tempat syuhada Uhud, karena mereka telah meninggal dalam memperjuangkan agama Allah. Namun nanti istilah dari kata syuhada, kalau kita bawa kepada hadis Nabi, ada juga hal-hal yang tidak seperti itu, tapi sekedar syahid dunia umpamanya. Ada ibu-ibu hamil melahirkan lalu meninggal, ada orang yang mati karena tertimpa atau kena banjir besar, itu menjadi bagian dari syuhada, tetapi tidak hukumnya sama dengan syuhada yang tadi itu, karena ada konsekuensi hukum nanti. Konsekuensi hukum itu dia tidak dimandikan, kan seperti itu kan, langsung dikuburkan. Tapi kalau ada yang syuhada dunia tadi, mereka tetap dimandikan, cuma barangkali dia mendapatkan pahala di sisi Allah sebagaimana pahala orang-orang yang syahid. Mungkinkah syuhada itu ada lagi sekarang? Ya mungkin saja, kalau memang dia berperang dalam melawan musuhnya, membela agama Allah. Tapi dipahami baik-baik, jangan salah arti. Karena nanti orang demi mendapatkan syahid melakukan sesuatu yang ternyata itu bukan syahid. Ternyata jangan-jangan itu bunuh diri. Umpamanya meledakkan bom yang diletakkan pada dirinya pada wisatawan Australia umpamanya. Apakah itu bagian dari syahid? Itu belum bisa dipastikan itu seperti itu. Karena yang syahid itu jelas siapa musuhnya, apa yang akan tindakan-tindakan yang dilakukan, ada aturan main dalam berperang diatur oleh Nabi. Lengkap aturan agama kita ini. Dalam berperang itu ada aturannya, ada adabnya. Padahal berperang tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh membunuh wanita. Itu aturan dalam perang dalam Islam. Siapa yang menyerang itulah yang dibunuh. Sementara negara-negara yang mengklaim mendewa-dewakan hak asasi manusia sekarang,
Tidak punya aturan dalam berperang. Coba orang Israel itu, mana aturan perangnya? Anak kecil dibunuh, wanita hamil dibunuh. Kan tidak ada aturan perang bagi dia kan? Sementara mereka menawarkan konsep hak asasi manusia. Rata-rata konsep hak asasi manusia datang dari negara-negara penjajah semua. Tidak mungkin kita mendapatkan konsep itu. Sementara Nabi kita yang memang diutus rahmatan lil alamin, untuk berperang saja ada adabnya, ada etikanya. Jangan langgar. Tidak boleh rumah ibadah dirusak, tidak boleh orang tua dibunuh, anak kecil, wanita. Siapa yang menjadi musuh, itulah yang akan diserang. Oleh karena itu, seandainya memang ada perjuangan dalam membela Islam hari ini, ya bisa disebut sebagai syuhada. Tetapi apakah itu syuhada dalam syuhada dunia ataukah syuhada memang dunia akhirat yang punya ketentuan khusus, dikuburkan dengan tidak dimandikan? Itu syuhada Uhud itu ketika meninggal itu tidak dimandikan mereka. Karena memang itu pula aturan bagi para syuhada itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Antara ruh alastu bi rabbik terus zatnya zat apa maksudnya nih? Ketika disandarkan satu istilah kepada Allah, umpamanya ruhullah, Allah tiupkan ruhnya, itu bukan berarti ruh Allah, tapi ruh milik Allah. Sama dengan Baitullah, ketika kata Baitun disandarkan kepada Allah, jadilah dia Baitullah, rumah Allah, masjid. Itu faedahnya lit tasyrif wa ta'zim. Itu untuk menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Jadi kalau ada sesuatu disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan kemuliaan. Contoh ruhullah. Yang makna khusus untuk ruhullah Nabi Isa. Padahal orang-orang lain juga ditiupkan ruh dan diperintahkan oleh Allah untuk ditiupkan ruh. Baitullah, rumah Allah. Apakah masjid ini rumah Allah? Itu untuk memberikan kemuliaan kepada masjid. Maka Baitullah itu maksudnya adalah rumah di mana di situ bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Rumah yang di situ kita baca ayat-ayat Allah. Rumah di mana di situ kita begitu mudah untuk berzikir, mengingat Allah. Maka itu lit tasyrif, untuk memuliakan. Bukan berarti itu bagian dari zat Allah. Jangan disalahpahami. Lalu bagaimana dengan ada sifat-sifat Allah yang ada pada manusia? Ada kesamaan pada nama, kesamaan pada lafaz, tapi tidak pada hakikatnya. Allah penyayang, manusia penyayang. Tapi apakah sama? Tidak. Allah hidup, manusia hidup. Kita hidup kan, tapi akan berakhir pada kematian. Kalau Allah hidup tapi tidak berakhir pada kematian. Maka ketika ada kesamaan-kesamaan seperti itu hanyalah kesamaan dari sisi ucapannya, bukan pada hakikatnya. Ada enggak manusia yang pemaaf? Banyak. Allah pemaaf, tetapi pemaafnya manusia sangat terbatas. Sayangnya manusia sangat terbatas. Pagi dia sayang, sore benci. Pagi dia bisa memaafkan, sore kembali dendam. Tapi Allah maha dalam segala-galanya. Maha dalam soal pengasih, nggak bisa dibandingkan. Maha dalam soal penyayang, maha dalam soal pemaaf. Allah siap memaafkan dosa kita, hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosa kita sama banyaknya dengan buih di lautan. Itulah tanda maha
Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesamaan itu hanya pada ucapannya saja, bukan pada hakikatnya. Yang ada pada manusia semuanya serba terbatas, dan yang ada pada Allah semuanya serba maha dan tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik, ikhwati billah, saya kira cukup sampai di sini. Berarti untuk poin tafsirul Quran berquran sudah kita selesaikan. Insya Allah nanti kita akan coba lihat tafsirul Quran bis sunnah. Bagaimana Quran bisa dipahami dengan sunnah. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk bermajelis, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu, untuk kemudian mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.